Kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat pengakuan internasional. Setelah Indonesia terpilih sebagai pemimpin negara-negara G20, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara khusus Presiden Jokowi untuk bicara soal penanganan corona di Global COVID-19 Summit. Dan kali ini, giliran mantan Presiden Dewan Keamanan PBB, Kishore Mahbubani, yang memuji Jokowi setinggi langit. The Genius of Jokowi, tulisnya dalam sebuah artikel yang dimuat di Project Syndicate. Mahbubani memimpin Dewan Keamanan PBB pada tahun 2001 sampai 2002. Kini dia adalah peneliti di Asia Research Institute of the National University of Singapore. Dia adalah penulis buku Has China Won, yang kini jadi referensi di tingkat dunia. Lalu apa yang ditulis Mahbubani soal Jokowi? Kitab bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB. Agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa. Artikel Mahbubani berisi pengakuan betapa beruntungnya Indonesia karena memiliki Presiden Joko Widodo. Jokowi menurutnya patut menjadi role model bagi good governance di banyak negara. Apalagi banyak negara besar dan biangnya demokrasi justru terjebak memilih pemimpin conman yang bisa diartikan sebagai hanya pintar bicara. Mahbubani memulai tulisannya dengan mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling sulit untuk dipimpin. Tak semua orang akan sanggup menjadi presiden di negara seperti Indonesia. Mengapa? Karena bentangan wilayahnya dari barat ke timur yang sangat luas, bahkan lebih besar dari Amerika Serikat. Bukan hanya jumlah pulau-pulaunya yang banyak, namun keragaman etniknya juga luar biasa banyak. Ini adalah potensi konflik luar biasa bila tidak disikapi dengan benar. Masih ditambah fakta, bila saat krisis keuangan tahun 1998, ekonomi Indonesia menyusut luar biasa hingga 13%. Dan banyak pengamat memprediksi Indonesia akan segera kolaps sebagaimana Yugoslavia. Tetapi di masa Jokowi, hambatan-hambatan memimpin negara yang dianggap sulit ini justru mampu dilewatinya. Jokowi bahkan berhasil membentuk standar pemerintahan baru yang layak ditiru banyak negara demokrasi besar lainnya. Sebagai awalnya, Jokowi telah menjembatani perpecahan politik yang terjadi di Indonesia. Ia memasukkan Prabowo dan Sandiaga Uno, mantan rivalnya dalam Pilpres 2019, ke dalam kabinetnya. Semangat rekonsiliasi. Apa yang dilakukan Jokowi saat menjadi Presiden Republik Indonesia bahkan tak dapat terpikirkan oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Meski Biden berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai senator, ia tetap tak mampu menyembuhkan luka perpecahan yang timbul sejak Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, bahkan makin memperdalam jurang perbedaan di antara masyarakat Brazil. Sebaliknya, Jokowi bahkan dapat membalik momentum dengan membuat partai-partai dan kelompok paling fundamental Islam menjadi lebih inklusif. Jokowi berhasil menyatukan kembali kelompok-kelompok yang saling bersilangan tersebut secara politis. Dalam satu wawancara, Jokowi mengatakan, sila ketiga dari Pancasila mensyaratkan persatuan Indonesia. Persatuan meski ada banyak perbedaan. Sebelum Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, koefisiensi Gini Indonesia stabil di angka 40. Koefisien ini menghitung distribusi pendapatan
di antara masyarakat suatu negara. Di bawah pemerintahan Jokowi, untuk pertama kalinya, angka koefisien Gini turun dalam 15 tahun, yang mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan. Hutang luar negeri Indonesia pun termasuk rendah menurut standar internasional, yaitu di bawah 40% GDP. Meski demikian, pengalamannya sebagai pengusaha ekspor membuat Jokowi sangat paham bagaimana suka, duka, dan seluk-beluk menjalankan bisnis kecil. Dengan kekuatannya, ia mendorong reformasi undang-undang ketenagakerjaan yang memungkinkan bisnis tetap berjalan di masa-masa sulit seperti pandemi. Jokowi juga sangat berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur, dari Aceh di barat hingga Papua di timur. Jalan kereta api juga mulai dikerjakan sepanjang 2.000 km melintasi Sumatera, dari Banda Aceh menuju Lampung. Juga sepanjang 1.000 km melintasi Sulawesi, dan mulai merintis pembangunan jalan kereta api di Kalimantan. Sementara di Jawa, 700 km jalan tol berhasil dibangun hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Tahun 2015 sampai 2018. Sementara, pemerintah terdahulu di bawah SBY hanya mampu membangun jalan tol sejauh 220 km. Jokowi juga berhasil meningkatkan peringkat World Bank's Doing Business Index Indonesia dari 120 ke peringkat 73 pada tahun 2020. Mahbubani menutup artikelnya dengan mengatakan, masyarakat dunia kini hidup dalam paradoks. Ilmu pengetahuan modern telah membawa kita pada pengetahuan-pengetahuan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Tapi sebaliknya, negara-negara besar, pelaku demokrasi justru malah terjebak memilih pemimpin yang hanya bisa bicara, seperti Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Inilah mengapa kesuksesan Jokowi semakin mendapat apresiasi yang kian besar. Dunia harus belajar dari Jokowi tentang good governance.